Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Farah Ainur Aini. Kali ini saya akan membahas tentang ekonomi Indonesia. Check it out. Pembahasan yang pertama yaitu ada ekonomi. Menurut pengertian umum, ekonomi merupakan ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Ekonomi juga bisa diartikan sebagai ilmu terkait perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua ada produksi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan-bahan yang memungkinkannya dilakukannya. Proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Teman-teman, di sini juga ada tujuan produksi loh. Yang pertama, ada pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Macam-macam faktor produksi secara teori terbagi menjadi 4, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan yang terakhir organisasi atau manajemen. Selanjutnya di sini ada konsumsi. Konsumsi itu apa sih teman-teman? Konsumsi itu kegiatan membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan, memiliki dan menggunakan barang dan jasa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi itu yang pertama ada pendapatan rumah tangga atau household income. Yang kedua ada kekayaan rumah tangga atau household wealth. Yang ketiga ada tingkat bunga yaitu interest rate. Dan yang terakhir perkiraan tentang masa depan yaitu household expectation about the future. Selanjutnya aku mau ngejelasin tentang faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besar konsumsi daerah itu ada faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat yang dianggap lebih hebat. Kemudian di sini ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, yaitu pendapatan disposable perekonomian tersebut. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen juga penentuan kuantitas faktor input serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi hingga teori harga. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Sekian penjelasan tentang ekonomi Indonesia dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.